A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 ayat-ayat Syifa untuk pengobatan dan tafsirnya. Di dalam sebuah kisah, Imam Abu Qasim Kusyairi radhiyallahu anhu berkata, seorang di antara anakku jatuh sakit sehingga dia hampir maut. Di waktu itu aku bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda bersabda, mengapakah kamu tidak ambil faedah pada ayat-ayat Syifa? Mengapa tidak kamu mengamalkan ayat-ayat itu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disembuhkan? Setelah terjaga, aku mulai memikirkan peristiwa itu. Setelah diteliti dalam Al-Quran, maka aku temui ayat-ayat itu pada 6 tempat, yaitu sebagai berikut. 1. Surah 9 At-Taubah ayat 14. 2. Surah 10 Yunus ayat 57. 3. Surah 16 An-Nahl ayat 69. 4. Surah 17 Al-Isra ayat 82. 5. Surah 26 Asy-Syura ayat 80. 6. Surah 41 Fussilat ayat 44. Inilah bacaan yang digunakan untuk pengobatan jampi dari 6 ayat-ayat Syifa tersebut. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Tafsir dari 6 ayat-ayat Syifa adalah sebagai berikut. 1. Tafsir surah 9 At-Taubah ayat 14. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Tafsir Al-Quran Surat 9 At-Taubah ayat 14. Perangilah wahai orang-orang mukmin orang-orang musyrik itu. Karena jika kalian memerangi mereka niscaya Allah akan mengazab mereka melalui tangan kalian. Yaitu kalian akan membunuh dan menghinakan mereka dengan kekalahan dan menjadikan mereka sebagai tawanan perang. Allah akan menolong kalian untuk mengalahkan mereka dan memberikan kemenangan kepada kalian. Dan Allah akan memuaskan hati orang-orang mukmin yang belum pernah menyaksikan perang dengan apa yang dialami oleh musuh mereka, yaitu terbunuh, tertawan, dan kalah dari orang-orang mukmin, serta keberhasilan orang-orang mukmin mengalahkan mereka. 2. Tafsir surah 10 Yunus ayat 57. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
صدوركم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tafsir Al-Quran Surat 10 Yunus ayat 57. Wahai manusia, telah datang kepada kalian kitab suci Al-Quran yang berisi peringatan, anjuran, dan larangan. Al-Quran adalah obat penawar untuk penyakit bimbang dan ragu yang bersarang di dalam hati. Al-Quran adalah petunjuk ke jalan yang benar. Dan Al-Quran mengandung rahmat bagi orang-orang yang beriman, karena merekalah yang memanfaatkannya. 3. Al-Quran Surat 16 An-Nahl ayat 69. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Tafsir Al-Quran Surat 16 An-Nahl ayat 69. Kemudian makanlah makanan yang kalian inginkan berupa buah-buahan. Titilah jalan-jalan yang diilhamkan oleh Tuhanmu agar kamu menitinya dengan mudah. Dari perut lebah itu keluar madu yang warnanya berbeda-beda. Ada yang putih, kuning, dan lainnya. Ia mengandung kesembuhan bagi manusia. Dengannya mereka mengobati berbagai macam penyakit. Sesungguhnya dalam ilham Tuhanmu kepada lebah dan pada madu yang keluar dari perutnya terdapat bukti kemahakuasaan Allah dan pengaturannya terhadap urusan makhluk-makhluknya bagi kaum yang memikirkan. Mereka adalah orang-orang yang mengambil pelajaran. 4. Al-Quran Surat 17 Al-Isra ayat 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Tafsir Al-Quran Surat 17 Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penawar bagi hati dari penyakit kebodohan, kekafiran, dan keraguan. Dan sesuatu yang menjadi obat bagi badan bila melakukan ruqyah dengannya. Juga dari Al-Quran itu kami turunkan sesuatu yang menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin yang beramal dengannya. Dan Al-Quran ini tidaklah menambah pada orang-orang kafir kecuali kebinasaan, karena mendengarkannya membuat mereka semakin dengki, semakin mendustakan dan berpaling darinya.
5. Al-Quran Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 80. وإذا مرضت فهو يشفين Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Tafsir Al-Quran Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 80. Dan apabila aku sakit, dialah satu-satunya yang menyembuhkan aku dari sakit. Tidak ada penyembuh bagiku selainnya. 6. Al-Quran Surat 41 Fussilat ayat 44. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya. Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing? Sedang Rasul adalah orang Arab. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Tafsir Al-Quran Surat 41 Fussilat ayat 44. Seandainya kami menurunkan Al-Quran ini bukan dengan bahasa Arab, niscaya orang-orang kafir akan berkata, seandainya ayat-ayatnya dijelaskan agar kami memahaminya. Apakah Al-Quran hadir dengan bahasa ajam sedangkan orang yang membawanya adalah orang Arab? Katakankah kepada mereka, wahai Rasul, Al-Quran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para Rasul adalah hidayah dari kesesatan dan penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada berupa kebodohan dan dampaknya. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, telinga mereka tersumbat, mata mereka buta sehingga mereka tidak memahaminya. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat demikian seperti orang yang diseru dari tempat yang jauh. Bagaimana mungkin mereka mendengar seruan tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.